Salam Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Selamat hari Minggu, selamat beribadah di GKI Pamanukan. Selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh pengunjung kebaktian ini. Kami juga menyambut dengan sukacita kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah di GKI Pamanukan. Jika Bapak, Ibu, saudara-saudari memerlukan informasi dan pelayanan, Bapak, Ibu, saudara-saudari silakan menghubungi Majelis Jemaat atau kontak person Penatua Jimmy Sitomorang. Pertukaran pengkhotbah seklasis Bandung Cipasar. Dalam rangka pertukaran pengkhotbah seklasis Bandung Cipasar, Minggu 17 Maret 2024, Kebaktian Umum GKI Pamanukan dilayani oleh Pendeta Nadia Dewi Natalia dari GKI Gatot Subroto. Sedangkan Penatua Yosapat Prasanda Hanario melayani di GKI Arca Manik. Biston pagi diselenggarakan pada hari Rabu 20 Maret 2024 waktu pukul 5.30 WIB, tempat di gereja yang dipimpin oleh Penatua Jenny. Anggota jemaat dan simpatisan ditunggu kehadirannya. Kebaktian rumah tangga diselenggarakan hari Kamis 21 Maret 2024 pukul 19 WIB atau jam 7 malam. Penyelenggara keluarga Penatua Jimmy Situmorang, tempat gereja yang dipimpin oleh Penatua Yosapat P. Hanario dan liturgosnya Ibu Nining Uningsi. Segenap anggota jemaat dan simpatisan diundang hadir dalam kebaktian rumah tangga ini. Persiapan guru sekolah minggu diadakan setiap hari Rabu pukul 19 WIB atau pukul 7 malam bertempat di gereja. Diharapkan kehadiran guru sekolah minggu pada persiapan tersebut. Panitia Paskah 2024 akan mengadakan rapat yang dilaksanakan pada hari ini, hari Minggu 17 Maret 2024 setelah kebaktian tempat di gereja. Kami mengundang seluruh panitia Paskah hadir dalam rapat tersebut. Paskah subuh dan Paskah pagi. Majelis Jemaat mengundang anggota jemaat dan simpatisan hadir dalam kebaktian Paskah subuh dan Paskah pagi yang diselenggarakan pada hari Minggu 31 Maret 2024 dengan jadwal pelaksanaan. Paskah subuh itu waktunya pukul 5 pagi. Dan Paskah pagi dilaksanakan pukul 9 pagi. Perjamuan kudus diberitahukan kepada anggota jemaat bahwa pada hari Minggu 14 April 2024 pukul 9 WIB, Majelis Jemaat akan mengadakan pelayanan perjamuan kudus untuk menyambut dan ikut ambil bagian dalam pelayanan itu. Marilah kita mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Bagi anggota jemaat yang masih menyimpan kartu perjamuan kudus diharapkan mengembalikannya kepada jemaat, majelis jemaat. Raker bendaharawan dan klasikal. Rapat kerja bendahara klasikal se-GKI Klasis Bandung akan dilaksanakan pada hari Sabtu 23 Maret 2024. Waktu pukul 9 sampai pukul 13 WIB. Acara Raker Bendahara Seklasis Bandung 2024, tempat gereja atau GKI Kebon Jati yang beralamat di Jalan Kebon Jati nomor 100 Bandung. Penatua yang mengikuti Raker Bendahara klasikal yaitu Penatua Jenny dan Penatua Iwan Setiawan. Mohon dukungan doa dari anggota jemaat dan simpatisan agar kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Anggaran dan persembahan Paskah. Diberitahukan kepada anggota jemaat dan simpatisan, anggaran Paskah
2024 GKI Pamanukan sebesar 4 juta rupiah. Persembahan yang masuk sebesar 950.000 rupiah. Masih ada kekurangan sekitar 3.050.000 rupiah. Untuk itu majelis jemaat telah menyediakan amplop persembahan Paskah di depan pintu masuk gereja. Kami mengharapkan partisipasi Bapak Ibu sekalian untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut. Persembahan umat, Bapak Ibu boleh melihatnya saja di layar. Itu persembahan kita yang masuk total pada tanggal 9 sampai 14 Maret 2024 sekitar 3.696.000 rupiah. Sekian warta jemaat hari ini. Marilah kita memasuki Minggu Prapaskah 5 dengan menyalakan sebuah lilin, suluh yang menuntun langkah kita untuk menghayati keagungan kasih Allah melalui penderitaan anak manusia. Kita puji Tuhan dari bukalah hati kami kepada Tuhan 2 kali. Umat Tuhan, dengan keagungan kasih-Nya, Kristus telah menempuh jalan derita bagi kita. Marilah kita menghadap Dia, Sang Penebus mulia yang memanggil kita datang beribadah kepada-Nya. Jemaat, kami persilakan berdiri. Kita puji Tuhan dari KJ 161 bait pertama sampai yang ketiga, segala kemuliaan. Suara
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Tuhan beserta saudara. Umat yang terkasih, setiap hari kita dihadapkan dengan banyaknya pilihan, dari yang sederhana hingga hal-hal kompleks yang sulit diputuskan. Pada minggu Prapaskah kelima ini, kita semakin dekat dengan pengenangan akan peristiwa penderitaan dan kematian Yesus. Ia memilih untuk menjadi seperti biji gandum yang mati dan bersedia kehilangan nyawanya. Bukan karena ia tidak berdaya, tetapi karena ia memilih setia kepada kehendak Sang Bapa. Apakah kita bersedia meneladani Yesus yang tetap taat dan setia akan pilihannya? Apakah kita mau bertanggung jawab atas segala pilihan hidup kita? Mari kita memeriksa diri kita di hadapan Allah dan datang dalam doa padanya. Ya Allah Sang Penebus, kami datang kepadamu dengan segala keberadaan kami. Ketika memeriksa diri, kami merasa malu, sebab sebagai pengikut Kristus, kerap kali kami memegahkan diri. Terkadang kami memelayani tugas dan panggilan kami di dunia. Allah Sang Pengampun, ampunilah dosa kami. Dalam nama Putramu yang memilih jalan kemuliaan, kami berdoa. Inilah berita anugerah bagi setiap orang yang telah mengakui segala dosa dan kesalahannya dengan jujur di hadapan Allah. Roma 6 ayat 17 dan 18 menyatakan, namun syukur kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah menaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran.
Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Enggak, langsung. Menyusuplah dosa telah merusak
kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah, Sang Sumber Cinta Kasih, hari ini Tuhan, sungguh luar biasa karya-Mu dalam hidup kami. Engkau memberikan kami kesempatan demi kesempatan untuk bertemu, berjumpa dengan Tuhan hari ini. Begitu sangat amat baik Tuhan jadikan. Ya Bapa, kami menyadari keterbatasan kami. Maka dari itu Tuhan, kami mau memperkuat iman kami. Kami mau memperkokoh iman kami dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mau meresapi, kami juga mau memahami, kami juga mau bersama-sama berbagi firman Tuhan yang hari ini hendak kami baca dan kami mau merenungkan. Dan kiranya ya Bapa, Roh Kudus-Mu menolong kami agar firman-Mu tidak hanya menetap dalam hati dan pikiran kami, tapi kami juga dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, tolong kami. Kami telah sediakan diri kami. Kami juga mau menjadi murid-murid-Mu yang baik dan setia dengan melakukan setiap misi kerajaan-Mu bagi sesama kami yang butuh penyelamatan Tuhan. Ya Bapa, berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, agar apa yang dikeluarkan dalam bibir mulut ini seturut dengan kehendak Tuhan, dan kiranya juga Tuhan yang berkehendak atas hamba-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama menurut Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti janjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenalilah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil dan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Mari kita tanggapin bacaan pertama tadi dengan menyanyikan Mazmur 51 secara berbalasan. Kasihanilah ku ya menurut kasih setiamu.
Bacaan kedua menurut Ibrani 5 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-10. Bacaan kedua menurut Ibrani 5 ayat 5 sampai ayatnya ke-10. Begini bunyi firman Tuhan. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Dalam hidupnya sebagai manusia, Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya Ia telah didengarkan. Dan sekalipun Ia adalah anak, Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah Ia mencapai kesempurnaannya, Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan Ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai 33. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan,
kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayananku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? "Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini." Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. "Bapa, muliakanlah namamu." Maka terdengarlah suara dari sorga, "Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi." Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, "Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu." Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilempar keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana cara ia akan mati. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Hosana. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih. Senang rasanya bisa kembali lagi ke pemanukan gitu ya. Bapak, Ibu, dan saudara, di dunia ini banyak sekali pilihan. Setuju tidak? Dan menjadi masalah, apa saja yang dipilih pasti jadi bahan pertengkaran. Apalagi tanyanya kepada seorang perempuan. Coba kaum bapak-bapak nih, kalau ditanya mau makan apa, ibu-ibu jawab ya, terserah. Atau ibu-ibu bertanya kepada bapak-bapak, hari ini kita mau jalan-jalan kemana ya? Bapak-bapak jawabnya, terserah. Wah, jadi fenomena ini bukan hanya oleh perempuan saja gitu ya ngomong terserah, tapi bapak-bapak juga ikut terserah. Karena terlalu banyak pilihan. Lalu ketika memilih jadi bahan pertengkaran. Karena ternyata apa yang dipilih tidak sesuai dengan apa yang diharapkan orang lain. Pernah nggak Bapak Ibu merasakan memilih satu makanan ternyata pasangan kita atau anak-anak kita nggak suka? Akhirnya berantem, cemberut aja dari pagi sampai sore gitu ya. Dunia ini terlalu banyak pilihan. Tapi hari ini kita diminta memilih, tapi pilihannya cuma satu, jadi kita nggak bisa tuh milih A atau B, karena hanya satu pilihan, yaitu memilih jalan kemuliaan. Pilihannya hanya satu, nggak boleh ada yang lain. Hari ini kita mau merenungkan apakah benar setiap orang mendambakan hidup yang mulia. Apakah benar setiap orang mendambakan kemuliaan dalam hidupnya. Sehingga hari ini kita diminta untuk merenungkan jalan kemuliaan. Kemuliaan seperti apa? Tadi nih jawabannya terserah pribadi. Mulia menurut Bapak Ibu belum tentu mulia menurut saya. Begitu juga dengan kebalikannya. Mulia menurut saya belum tentu mulia menurut Bapak Ibu. Jika menurut saya tindakan mulia adalah memberikan sesuatu kepada orang-orang pinggiran,
tapi menurut Bapak Ibu itu mah gak mulia. Yang mulia adalah ini. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, banyak sekali kata mulia menurut kita. Dan saat ini kita mau diajak bersama-sama untuk menanggapi mulia menurut Yesus. Mulia yang benar tuh seperti apa ya? Martin Luther King, Bapak Ibu, seorang reformator gereja abad 16, dalam bukunya yang berjudul Di Tengah Pekerjaan Baik yang Kita Lakukan, kita hanyalah Kristus kecil bagi sesama. Di tengah pekerjaan baik yang kita lakukan, kita hanyalah Kristus kecil bagi sesama. Artinya apa? Kristus kecil itu apa artinya? Bahwa kita adalah cerminan Kristus yang ada di dunia ini. Bapak, Ibu, dan saya adalah cerminan Kristus kecil. Sebagai Kristus kecil, yang harus kita lakukan adalah apa? Melakukan setiap perbuatan. Melakukan setiap perbuatan yang sudah Tuhan Yesus contohkan bagi kita. Mencerminkan segala sesuatu, perbuatan-perbuatan baik. Salah satu kepribadian Yesus yang patut kita teladani adalah kerelaan berkurban. Ia tidak membawa kurban pengganti seperti Abraham waktu mempersembahkan Ishak, ada kurban pengganti yang Allah berikan. Tapi Yesus, ia tidak mendapatkan korban pengganti atau membawa korban pengganti, tetapi ia menyediakan dirinya sendiri untuk dikorbankan. Dan tindakan Kristus ini adalah suatu yang mulia. Karena apa? Kita telah dibebaskan dari namanya dosa. Oleh karena darah Kristus kita diselamatkan. Oleh karena Dia yang mau berkorban. Kalau kita tanya dalam diri kita Bapak, Ibu, dan Saudara, seberapa rela berkorbannya kita bagi sesama kita? Seberapa rela berkorbannya kita bagi diri kita sendiri, bagi keluarga, bagi gereja, bagi sesama? Seberapa berkorban kita? Atau jangan-jangan pemahaman berkorban kita itu seperti sebuah investasi. Kita tabung, nanti dapat hasilnya. Apakah pemahaman kita masih seperti itu? Tapi hari ini Yesus mau mengajarkan arti berkurban itu bukan investasi, tapi adalah berkurban yang baik itu adalah ketika kita mau dengan tulus melakukannya tanpa ada iming-iming hadiah, iming-iming bonus di dalamnya. Sehingga setiap perbuatan itu menjadi tulus keluar dari dalam diri kita. Kalau kita hanya mengejar target bonus, kalau saya melakukan 10 perbuatan baik maka Tuhan akan memberikan 20 buat saya. Berarti ada yang dicapai kan? Pengorbanan tidak menjadi tulus, tapi pengorbanan menjadi suatu yang dikejar untuk mendapatkan sesuatu. Hari ini Tuhan mau mengajarkan kita bahwa berkurban, rela berkurban adalah dengan ketulusan tanpa mengejar sesuatu. Karena apa? Sebagai orang Kristen, kita sudah tahu, kita sudah dijamin oleh Kristus hidup yang kekal, anugerah cuma-cuma, keselamatan bagi setiap orang yang percaya dan mengikut Kristus. Keselamatan itu diberikan. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya mengajak kita semua untuk melihat Yohanes pasal 12 ayat 25 sampai 26. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Di mana aku berada, di situ pun pelayananku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Barang siapa yang mencintai nyawanya di dunia ini, maka kita akan kehilangan segalanya. Tapi ketika kita tidak mencintai nyawa kita, jangan dipahami secara harafiah gitu ya Bapak, Ibu. Saya mau mati bunuh diri aja, karena kan katanya harus kehilangan nyawa. Enggak. Kehilangan nyawa berarti kita mau meninggalkan kehidupan duniawi kita. Apa aja sih kehidupan duniawi yang senang gitu ya, yang membuat kita lupa
akan kehadiran Yesus. Biasanya ketika kita anak muda nih ya, asik main sosial media, tadinya mau main 5 menit tahu-tahu udah 1 jam. Harusnya pergi membantu mama, ternyata lama sekali. Terlalu asik dengan dunia kita sendiri. Atau kita yang suka mancing, saya mau mancingnya 2 jam aja. Tapi ternyata ketika mancing ada ketemu temen, ngobrol asik-asik, ternyata sampai setengah hari. Harusnya bisa melakukan pekerjaan yang lain, dihabiskan dengan waktu yang sama. Boleh kita mengerjakan hobi kita? Boleh. Tapi mari kita ingat, jangan melebihi waktu, jangan melebihi kapasitas. Karena ketika kita telah menyenangi sesuatu dan menggulutinya, pasti ada hal-hal yang terluka, ada hal-hal yang dikorbankan lagi. Di sini kita mau diingatkan, mari yuk melepaskan nyawa-nyawa itu yang membuat kita terbelenggu dalam dosa, terbelenggu dalam menyakiti. Hidup kita menjadi orang yang pemalas, mari yuk kita lepaskan, kita tinggalkan itu, menjadi orang yang lebih sabar dan selalu sukacita. Bapak, Ibu, dan Saudara, Kristus adalah imam agung yang mengorbankan dirinya. Ia tidak pernah minta kepada kita bayaran apapun. Ia hanya meminta kita untuk melakukan perbuatan baik. Dan perbuatan baik itu adalah sebagai respon ucapan syukur kita yang harus kita berikan kepada Tuhan. Memang Tuhan tidak memintanya langsung kepada kita, tapi sebagai manusia harusnya kita punya kesadaran untuk memberikan diri kita, kesadaran bahwa saya adalah Kristus kecil di dunia ini, maka saya menyadari saya harus melakukan setiap perbuatan baik. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, dunia ini semakin jahat apa semakin baik? Makin jahat ya. Uang sekolah semakin naik ya Bapak Ibu, harga semakin naik, segala sesuatunya mahal, apa-apa sulit. Tapi bagaimana kita bisa bertahan sampai saat ini? Itu semua karena Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang memberikan kita kekuatan untuk bertahan, Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Maka dari itu mari, yuk kita lepaskan segala ketakutan, kekhawatiran, segala hal-hal yang duniawi kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, mari kita tinggalkan. Supaya apa? Kita mendapatkan hal yang kekal, yang lebih dari dunia tawarkan. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Mengikut Yesus berarti bersedia menderita. Mengikut Yesus berarti ada jalan yang harus ditempuh yang begitu panjang dan melelahkan. Makanya memilih jalan kemuliaan. Memilih jalan kemuliaan adalah suatu yang sangat sulit dan tidak mudah. Ketika saya mempersiapkan khotbah ini, saya pun merenungkannya Bapak Ibu. Ketika saya memilih jalan kemuliaan, apakah saya siap meninggalkan keegoisan saya, meninggalkan kepentingan diri saya, meninggalkan setiap emosi dendam saya terhadap orang lain? Ketika saya memilih jalan kemuliaan, apakah saya siap menjadi orang yang sabar? Seperti Tuhan bilang, kalau ditampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Apakah saya sanggup? Saya terus merefleksikannya, ternyata sebagai hamba Tuhan saya pun terus berproses. Tidak bisa instan, yang instan hanya mie instan gitu ya Bapak Ibu ya, gak ada. Hidup kita harus penuh dengan proses, dan itu perlu kita sadari. Bapak, Ibu, dan Saudara, menyadari apa yang telah kita lakukan itu gak mudah. Karena apa? Kita harus melawan keegoisan kita sendiri. Kita harus melawan diri kita sendiri. Ketika kita bisa melawan diri kita, mengendalikan diri kita, maka memilih jalan kemuliaan menjadi lebih menyenangkan, dan jalannya pun lebih santai dan ringan. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, kita melihat Mazmur 51.
Kita memperoleh petunjuk dari sana bagaimana pemazmur berisikan pengakuan dosa Raja Daud setelah ia ditegur oleh Nabi Nathan karena ia telah berzina dengan Batseba. Di mana Raja Daud mengatakan, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Ini adalah kunci kita untuk memilih jalan kemuliaan itu, bagaimana kita mau merendahkan dan menyadari bahwa diri kita berdosa. Kita sudah melakukan kesalahan. Seperti Raja Daud mau mengakui dosa dan mau bertobat di dalamnya. Itulah jalan pertama yang harus kita tempuh ketika kita memilih jalan kemuliaan. Bertobat dan mengakui setiap kesalahan dan dosa kita. Merendahkan diri di hadapan Allah. Karena apa? Ketika kita berseru mengatakan setiap pertobatan kita, Allah tidak pernah tertidur. Ia akan memberikan dirinya, akan menolong kita untuk selalu dimampukan memperbaiki diri kita. Meskipun gak bisa langsung, pertama-tama 1, 2, 3. Ketika kita mau berproses dengan Tuhan, maka kedamaian akan selalu hadir dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, kembali lagi kepada Injil Yohanes. Ketika di mana orang-orang datang untuk merayakan hari Paskah, kalau dalam terjemahan Alkitab kedua dikatakan bahwa banyak orang Yunani mau bertemu dengan Yesus. Lalu perantaranya siapa? Filipus dan Andreas. Filipus dan Andreas, mereka adalah orang-orang yang telah memilih jalan kemuliaan sebagai murid Tuhan. Mereka yang menghantarkan orang-orang untuk bertemu dengan Tuhan. Andreas dan Filipus mengajak orang-orang untuk bertemu dengan Tuhan dan merasakan. Tapi kita mau melihat apa penyataan Yesus kepada mereka. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh dan di dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Dalam arti apa? Kalau bibit itu enggak tumbuh ke dalam tanah, tidak dimasukkan ke dalam tanah, dan ia tidak mati, dalam artian ia tidak berkembang, maka dia tetap satu biji. Tapi ketika biji itu mati, dalam arti ia bertumbuh, berakar, lalu buat kecambah, lalu menghasilkan buah. Itu mau menyatakan dirinya. Nanti banyak orang akan bertemu aku ketika apa? Ketika aku telah mati. Buahnya akan banyak. Dan itu yang kita rasakan. Kita adalah buah dari penginjilan. Penginjilan murid-murid Yesus, penginjilan orang-orang pada saat itu. Penginjilan orang-orang luar Indonesia yang mau datang ke Indonesia gitu ya. Kita mendapatkan pengetahuan tentang Yesus karena mereka memilih jalan kemuliaan. Dan kita saat ini, kita diminta untuk ikut dalam jalan kemuliaan, memberitakan setiap Injil kebaikan Tuhan sebagai perantara bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Baik, biasanya kita kan penginjilan tuh bagi kepada orang-orang yang belum mengenal. Tapi bagaimana kita mau juga menginjili orang-orang yang sudah percaya? Karena mungkin saja pada saat beberapa waktu mereka sedang goyah. Mereka sedang dalam keadaan takut dan gelisah. Mari kita injili kembali. Mari kita kuatkan kembali iman mereka. Jadi memberitakan jalan kemuliaan itu bukan hanya bagi orang yang tidak mengenal Kristus, tapi setiap orang juga yang sudah mengenal Kristus perlu diingatkan kembali, perlu dikuatkan kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, perlu kita akui bahwa hidup dalam jalan kemuliaan Tuhan banyak yang harus kita lewati. Tantangannya diri sendiri, keluarga kita, bahkan orang-orang di sekitar kita. Tadi kunci pertamanya adalah bertobat dan mengakui. Yang kedua, kuncinya adalah bagaimana kita mau merendahkan hati kita agar orang lain dapat masuk
Kita mau mengajak mereka, tapi kita perlu kita perlu mencontohkan terlebih dahulu seperti apa sih orang Kristen itu, seperti apa sih pengikut Kristus itu dalam setiap perkataan dan perbuatan kita, dalam pelayanan kita di gereja, di masyarakat maupun di rumah. Apakah kita sudah betul-betul mencerminkan Kristus dalam hidup kita? Atau jangan-jangan sebaliknya, katanya percaya pada Kristus tapi tidak pernah melakukan perbuatan baik. Katanya percaya kepada Kristus tapi berdoa pun hanya 3 kali sehari gitu ya. Mari Bapak Ibu, kunci yang ketiga dalam memilih jalan kemuliaan berarti kita mau mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan. Mari kita memulai melakukan komunikasi dengan Tuhan. Karena ketika kita berdoa, memuji Tuhan, ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita diisi kembali. Kita dimampukan kembali untuk melalui jalan kemuliaan yang tidak mudah ini. Diri kita, sesama kita, dan hubungan yang erat dengan Tuhan. Kunci kita ketika kita memilih dan memantapkan diri dalam kemuliaan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, Tuhan telah memilih jalannya juga. Yesus Kristus telah memilih jalan kemuliaannya dengan apa tadi? Mati di kayu salib. Dan Ia dimuliakan, Bapa dimuliakan. Dalam penderitaannya Yesus dimuliakan, diingat sampai sekarang pengorbanannya. Hubungan kita dengan Tuhan, melihat Yesus dikorbankan menjadi satu titik di mana kita juga harus mengorbankan diri kita. Mau masuk dalam kemuliaan Tuhan berarti kita mau selalu hidup konsisten terus-menerus melakukan setiap perbuatan baik. Kalau saat ini baru melakukan satu perbuatan baik, besok mari kita pertahankan kalau kita tidak bisa melakukannya 2. Tapi kalau kita dengan yakinan percaya kita bisa melakukannya 2, maka mari kita lakukan. Enggak perlu harus 10 langsung, enggak perlu harus besar, tapi dari hal kecil, berjemaat dulu. Bagaimana kita mau mengakrabkan diri satu dengan yang lain. Bagaimana kita mau mengenal dan menguatkan jemaat satu dengan yang lain. Bapak Ibu sudah kenal mungkin dari anak-anaknya dari kecil gitu ya. Tapi apakah kita sudah mengenalnya dari dalam? Apa pergumulan mereka? Apa yang mereka sedang pergumulkan? Apakah kita sampai ranah itu atau enggak? Kita mau memperkuat jemaat kita. Kita mau saling bergandengan tangan. Itu adalah salah satu hal terkecil ketika kita memilih jalan kemuliaan Tuhan. Mulai dari keluarga kita. Bagaimana kita tidak lagi menuntut anak-anak atau menuntut orang tua kita dengan hal-hal yang mungkin melebihi kapasitas mereka. Bagaimana keluarga dapat bersama-sama, bersinergi bersama, mendukung, saling hadir, menjadi teman-teman curhat bagi anak-anaknya. Bukan menjadi musuh setiap kali pulang ke rumah. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, ketika kita berkomitmen menjadi pengikut Kristus, berarti kita sudah memilih sebenarnya jalan kemuliaan itu. Maka mari kita perbaharui dan terus mentransformasi diri kita. Kita mau bertumbuh, kita mau terus berkembang. Jangan puas pada apa yang sudah kita capai. Pencapaian iman kita tuh apa sih? Puaskah kita saat ini dengan iman kita? Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, mari kita jangan pernah puas dengan iman kita. Kita harus terus mencari Tuhan. Kita terus menemukan dan memahami, menyelidiki Tuhan di dalam hidup kita. Sudah seberapa besar Ia berkuasa dalam diri kita. Jangan-jangan diri kita yang lebih berkuasa dibandingkan Tuhan. Mari kita selidiki lebih dalam dan coba rasakan Bapak Ibu, apakah dalam diri kita sedang mengalir dorongan kuat untuk dikagumi atau mau melayani? Apakah diri kita sedang didorong untuk kekuasaan atau kita mau melayani?
Dorongan seperti apa yang saat ini sedang ada dalam diri kita, saya dan Bapak Ibu tentunya. Kita bisa mengejar nama baik dan kepuasan diri di dunia ini. Dalam melakukan pelayanan kita, pekerjaan kita, kita bisa membuat citra diri yang baik, tapi tidak di hadapan Allah. Maka dari itu Bapak Ibu, mari yuk kita sama-sama menghilangkan nyawa duniawi kita. Mari kita bentuk nyawa rohani kita. Karena kita telah memilih jalan kemuliaan sebagai pengikut Kristus, maka kita harus bersama-sama merelakan keegoisan diri kita. Lalu mari kita bersama-sama selalu bersyukur kepada Tuhan atas apa yang Ia lakukan dalam hidup kita. Hal sederhana, tapi itu yang paling bermakna. Ketika kita mau terus bersyukur atas segala sesuatu, hal buruk, atas kesedihan, air mata yang keluar, kita mau bersyukur. Atas makanan, atas udara, dan segala sesuatu, mari kita syukuri itu. Karena dari kebersyukuran itu, kita bisa melangkah dalam jalan yang katanya penuh tantangan berat ini. Dalam kebersyukuran itu, Tuhan akan terus menyertai kita dalam segala hal yang kita perbuat. Karena tadi, maukah kita bertobat? Maukah kita merendahkan diri kita untuk sesama kita? Dan yang ketiga, maukah kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan dan melakukan setiap perintah Tuhan di dunia nyata ini, meninggalkan segala kenikmatan dunia, kesenangan yang kita senangi. Maukah kita masuk dalam jalan kesenangan Tuhan yang menurut kita sulit? Mari Bapak, Ibu, dan Saudara kita merenungkannya. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kait langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan sana akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa syafaat. Ya Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih untuk pengorbanan-Mu yang sungguh amat luar biasa untuk menyelamatkan kami. Ya Bapa, kami menyadari bahwa sebagai manusia yang lemah, kami juga memohon pertolongan daripada Tuhan, agar kami selalu diingatkan, dimampukan untuk selalu memperbaiki diri kami, selalu menghadap Tuhan dalam kerendahan diri kami, mengakui setiap kesalahan kami, dan memulai hubungan yang dekat dengan-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, ketika kami memilih jalan untuk mengikut Kristus, maka jalan kemuliaan itu yang harus kami tempuh.
ajarilah kami untuk setia, ajarilah kami untuk taat, melakukan setiap perbuatan-perbuatan baik yang Tuhan ingin kami lakukan. Ya Bapa, tak pernah kami membayangkan tanpa Engkau dalam hidup kami tidak akan dapat bertahan di dunia ini. Kami tidak dapat melalui, tapi berkat pertolongan Tuhan yang menghadirkan saudara seiman kami maupun saudara-saudara kami yang lain, membuat kami melihat Engkau dalam setiap perjumpaan demi perjumpaan dengan sesama kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga bersyukur bahwa setiap kami Tuhan yang berkomitmen untuk menjadi pengikut Tuhan, yang mau melayani Tuhan dan gerejanya, kayak Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan yang terus teguhkan dan kuatkan mereka dalam pelayanan mereka yang penuh dengan tantangan dunia saat ini. Dan kiranya juga Tuhan yang memberkati gereja GKI Pamanukan dalam setiap program kerja mereka, dalam setiap pelayanan mereka bagi masyarakat, dalam setiap kerekanan dan hubungan dengan jemaat. Kiranya Tuhan yang memberkati mereka agar selalu seia sekata di dalam Kristus, yang selalu bergandeng tangan untuk kemuliaan nama Tuhan dalam setiap pelayanan-pelayanan mereka. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur bila mana Tuhan hadirkan mereka, para pemimpin negara kami. Kiranya juga Tuhan yang berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan agar menjalankan tugas mereka dengan baik, agar mereka boleh terus memajukan negara kami. Ya Bapa, kiranya juga Tuhan memberkati dunia yang saat ini butuh pertolongan Tuhan dalam perdamaian. Kiranya Tuhan, tolonglah saudara-saudara kami yang saat ini masih berperang. Berikan kedamaian bagi mereka. Jangan biarkan mereka kehilangan lagi ya Bapa. Kami hanya memohon dan berpengharapan kepadamu bahwa ada kedamaian yang akan Tuhan ciptakan bagi saudara-saudara kami. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk proses kependetaan Penatua Yosafat. Kiranya bukan hanya Penatua Yosafat yang bergumul dan berjuang, tapi kami semua. Kami semua akan terus mendukung dan mendoakan setiap proses kependetaan Penatua Yosafat. Kiranya kami boleh bekerja sama dengan Penatua Yosafat untuk kemuliaan nama Tuhan di tempat ini. Kami juga mau berdoa bagi jemaat yang sakit, untuk Bapak Wihartono, untuk Ibu Yuliana, untuk Ibu Sundari. Kiranya Tuhan memberkati mereka dengan kekuatan. Kiranya kuasa Tuhan nyata dalam tubuh mereka. Kami yakin dan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus setiap sakit dapat disembuhkan. Di dalam Yesus Kristus ada mukjizat terjadi bagi saudara-saudara kami. Dan kiranya saudara-saudara kami pun dapat merasakan kuasa Tuhan, sehingga mereka boleh terus berjuang dan semangat untuk pulih. Ya Tuhan, kiranya juga Tuhan yang pakai dokter, Tuhan yang pakai segala obat-obatan yang dikonsumsi, atau apapun yang saat ini sedang mereka usahakan untuk sembuhan, kiranya Tuhan yang memberkatinya. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa dan kami juga mau mempersiapkan diri kami untuk menyambut perjamuan kudus-Mu. Kiranya kami boleh melepaskan setiap kemelekatan dunia yang tidak baik. Kami mau bersih di hadapan Tuhan. Tolong kami, mampukan kami ya Bapa. Dan kami juga mau menyerahkan setiap pergumulan kami yang belum selesai sampai saat ini ke dalam tangan pengasihan. Karena kami yakin dan percaya ketika kami mau bersandar kepadamu, Tuhan juga ikut menolong kami. Ya Tuhan, inilah anak-anak-Mu, dengarkanlah setiap doa kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pelayanan persembahan, laporan keuangan
Diberitahukan kepada anggota jemaat dan simpatisan sesuai dengan hasil PMJ pada hari Minggu 10 Maret 2024. Bersama ini kami sampaikan laporan keuangan GKI Pamanukan bulan Februari 2024. Saldo awal minus 71.226.064,30 rupiah dan pemasukan 19.981.000 rupiah. Pengeluaran 21.220.291 rupiah. Saldo atau defisit akhir GKI Pamanukan di bulan Februari 72.961.000 rupiah 355,30. Itulah laporan keuangan GKI Pamanukan sampai akhir Februari. Umat Tuhan, berbagai berkat terbaik telah kita terima dari Tuhan. Oleh karena itu, sebagai ungkapan rasa syukur, marilah kita memberikan persembahan yang terbaik kepadanya dengan mengingat firman Tuhan di dalam 2 Korintus ayat 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita puji Tuhan dari KJ 439 bait 1, 2, dan 4. Bila topan keras melanda hidupmu. Bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan berhitunglah, kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan berhitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuatmu berat, salib yang kau pikul menekan berat, itulah berkatnya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan berhitunglah, kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan berhitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan berhitunglah, kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan berhitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari kita berdoa.
Allah Trinitas, oleh karena perjalanan derita dan kematian Kristus yang mulia, kami dapat merasakan kasih-Mu. Oleh karenanya dengan penuh syukur, kami membawa persembahan ini kepadamu. Kiranya Engkau berkenan atas persembahan ini, sehingga berdampak baik bagi sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Juru Selamat kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, pilihlah jalan kemuliaan seperti teladan Sang Anak Manusia. Lanjutkanlah perjalanan imanmu sambil berdoa. Tuhan, mantapkan langkahku. Jemaat Tuhan yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Kasih sayang Allah Bapa di dalam Putranya, Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Roh Kudus senantiasa menaungi dan menyertaimu dalam setiap jalan yang engkau tempuh kini dan selama-lamanya.
Tes. Selamat siang Bapak Ibu yang bertugas, yang penentuan Paskah diharapkan setelah ibadah kita kumpul. Terima kasih. Bapak Ibu yang komisi dewasa, yang tergabung komisi dewasa, sebentar kita rapat. Yang komisi dewasa, kita rapat sebentar.